Marah, perasaan ini bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Bahkan tak peduli tempat dan suasana. Yang jelas, marah itu merugikan bagi kesehatan dan juga kehidupan sosial kita. Lantas, dapatkah rasa marah tersebut dikontrol? Apakah benar rasa marah tersebut berpengaruh pada kesehatan? Sebagai manusia, kita tentu punya banyak macam perasaan atau emosi. Dan salah satu dari perasaan atau emosi itu yang kita kenal dengan marah. Sebagai perasaan manusia, marah itu tentunya normal. Itu adalah perasaan yang netral. Jadi baik atau buruknya tergantung dari alasan dan juga bagaimana kita mengekspresikan marah kita itu. Uniknya, perasaan marah ini bisa jadi menyembunyikan perasaan-perasaan yang lain. Contohnya, di balik perasaan marah itu kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa kecewa, kita bisa merasa bersalah, kita bisa merasa tidak puas, banyak macam yang lainnya. Nah, marah itu dalam tubuh kita bisa mencetuskan beberapa perubahan. Contohnya, perasaan marah bisa menyebabkan keluarnya hormon-hormon tertentu. Salah satunya yang kita ketahui namanya ada kortisol. Nah, kortisol dan hormon-hormon lainnya itu bisa membawa perubahan, contohnya tekanan darah kita meningkat, lalu nadi kita juga meningkat, kemudian kita lebih fokus karena ketika kita marah, biasanya kita bersiap untuk melawan atau untuk menyerang sesuatu yang ada di depan kita itu. Itu memang insting manusia seperti itu. Marah yang disimpan berkepanjangan tentunya tidak baik. Jadi contohnya tadi kalau kita marah mungkin tekanan darah kita meningkat sedikit, tapi kalau marahnya disimpan terus tekanan darahnya akan meningkat berkepanjangan juga seperti itu. Dan kita perlu ketahui bahwa hormon-hormon yang seperti kortisol tadi yang sebetulnya ketika keluar secara singkat dia tidak kenapa-kenapa, kalau jangka panjangnya dia bisa merugikan, contohnya bisa beracun terhadap sel-sel otak gitu. Jadi sel-sel otak kita lebih mudah mati dan kita juga lebih mudah jatuh dalam keadaan depresi, dalam keadaan cemas gitu, dan kita tidak mau seperti itu. Memendam emosi tidak hanya berdampak pada gangguan mental saja, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan tubuh. Di masa pandemi seperti saat ini, penting sekali untuk menjaga imunitas, agar tubuh dapat terhindar dari paparan virus dan juga bakteri. Memberi maaf memang tidak mudah, tapi memaafkan justru dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Kok bisa ya? Untuk menanggulangi marah yang berkepanjangan itu, kita harus belajar yang namanya memaafkan. Nah, yang perlu diingat, memaafkan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Memaafkan adalah sebuah proses yang butuh bertahun-tahun dan juga tidak jarang seumur hidup. Nah, masa Lebaran ini adalah masa yang biasanya identik dengan kita bermaaf-maafan. Jadi saling meminta maaf dan juga saling memberi maaf. Ini adalah satu langkah yang baik sekali untuk mencapai maaf yang lebih permanen. Memaafkan ada banyak sekali manfaatnya, baik untuk psikis kita maupun untuk tubuh kita. Untuk psikis kita contohnya tentu kita akan merasa lebih tenang dan lebih damai ketika kita sudah bisa memaafkan. Untuk tubuh kita sendiri, maaf itu ada gunanya. Salah satu yang paling penting dalam masa pandemi ini adalah bahwa maaf meningkatkan sistem imun tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita. Pertahanan tubuh kita yang paling utama dalam menghadapi virus adalah sistem kekebalan tubuh kita sendiri atau sistem imun tadi. Dan apabila kita memaafkan, salah satu efeknya adalah bahwa hormon-hormon seperti kortisol itu akan keluar lebih teratur dan lebih pada waktunya, jadi tidak berlebihan. Dan kortisol tadi bisa merugikan sistem imun, bisa merugikan kekebalan tubuh, bisa membuat sel-sel kekebalan tubuh kita mati lebih cepat. Jadi bila kita memaafkan, sel-sel tubuh kita juga otomatis akan lebih panjang hidupnya dan lebih baik pula bekerjanya. Penelitian juga menunjukkan bahwa bila kita terbiasa untuk memaafkan, maka tekanan darah kita akan lebih stabil dalam jangka panjangnya. Itu satu. Kedua, ketika kita sudah sakit sekalipun, maka penyembuhan kita biasanya akan lebih cepat daripada orang yang tidak terbiasa untuk memaafkan. Tapi tentu maaf itu sendiri bukan sesuatu hal yang ringan, bukan sesuatu hal yang mudah, perlu proses.
Jadi tidak bisa dianggap juga sebagai semacam obat instan. Karena maaf itu harus kita jalankan sebagai sebuah gaya hidup, sebagai sebuah lifestyle. Maka baru bisa memberikan efek jangka panjang yang maksimal. Anjuran pemerintah untuk tidak melakukan mudik tentu harus dipatuhi demi mencegah penyebaran virus corona dan menjaga keluarga di kampung halaman supaya tetap sehat. Tapi jangan sampai masa pandemi ini dijadikan alasan ya untuk tidak memaafkan dan juga memberi maaf di hari Lebaran. Masa karantina di rumah ini sebetulnya ada manfaatnya juga. Ketika kita karantina diri di rumah, kita ada lebih banyak waktu untuk di rumah bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan diri kita sendiri. Jadi kita bisa punya banyak waktu untuk mengenali diri kita sendiri. Salah satunya untuk mengenali perasaan kita, perasaan marah kita tersebut. Nah, ini adalah modal untuk kita melanjutkan ke tahap untuk memaafkan atau untuk memberi maaf kepada sanak saudara kita di rumah, di kampung yang tidak bisa kita temui pada masa pandemi seperti ini. Karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan sanak saudara kita di kampung atau teman-teman kita di kampung, kita bisa memaafkan lewat modalitas lain atau lewat alat lain. Contohnya lewat video call. Nah, tentu kita juga bisa melakukannya lewat WhatsApp atau lewat SMS, tapi tentu akan terasa lebih personal atau terasa lebih tulus bila kita mengungkapkannya langsung dengan video call. Memaafkan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Jangan sampai dendam dan juga emosi menghalangi Anda untuk memaafkan di hari Lebaran.